Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kematian dari sisi psikologi perkembangan. Kelompok kami beranggotakan Sintianina Maharani atau saya sendiri, Nadi Fataniakuta, Najma Fuaidi Azahira, dan Rizal Firmansyah. Dalam video ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian kematian. Yang kedua, faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kematian seseorang. Yang ketiga, isu dalam tahapan kematian. Dan yang terakhir ada masalah medis, hukum, dan etika. Di bagian yang pertama ini, kami akan mengidentifikasi kematian sebagai tahap terakhir dalam perkembangan manusia. Berbicara tentang kematian, mungkin beberapa dari kita menganggap hal tersebut tidak perlu untuk dibahas. Namun, apa sih yang dimaksud dengan kematian itu? Kematian, suatu peristiwa yang tak dapat diprediksi, tapi pasti dan akan menimpa setiap orang. Kematian adalah suatu hal yang lazim dan tidak ada orang yang mampu menghindarinya, sekuat apapun usaha dan doa yang telah dipanjatkan. Kematian begitu misterius, hingga tidak ada siapapun yang tahu kapan ia akan meninggal. Mungkin 30 hari lagi, mungkin 5 jam lagi, atau bahkan 30 menit lagi. Tidak ada yang benar-benar tahu soal ini. Freud sendiri menyatakan bahwa tujuan dari semua kehidupan adalah kematian. Dan Weiss juga mengemukakan bahwa naluri akan kehidupan dan kematian berasal dari id yang tidak dapat diubah, tidak logis, dan tidak terorganisir. Pada umumnya, kematian dianggap sebagai tahap terakhir dari proses perkembangan. Namun, seiring berkembangnya peralatan medis, kriteria kematian menjadi semakin kompleks dan rumit, mengingat perkembangan medis dapat memperpanjang sinyal kehidupan seseorang. Yang kedua, kami akan menyampaikan faktor-faktor yang menyebabkan kematian seseorang. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang meliputi yaitu penyakit. Penyakit merupakan faktor internal dari kematian yang menunjukkan bahwa kematian itu terjadi sebagai akibat dari kondisi yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri, yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua, usia. Seiring bertambahnya usia, risiko kematian akan ikut meningkat. Fungsi tubuh dan nafsu makan juga akan menurun secara alami. Penurunan fungsi tubuh menyebabkan manusia lebih rentan terhadap penyakit dan komplikasi seperti stroke, kanker, hipertensi, dan sebagainya. Yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum minuman beralkohol, kurangnya aktivitas fisik, pola makan dan pola tidur yang tidak teratur dapat meningkatkan risiko kematian jika dilakukan secara berlebihan. Hal ini terjadi karena gaya hidup sangat mempengaruhi fungsi tubuh dan dapat mengakibatkan penyakit kronis. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk memiliki pola hidup yang sehat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama itu ada pembunuhan. Pembunuhan mempengaruhi faktor eksternal karena pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain, yang dimana ini merupakan di luar kendali korban. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembunuhan meliputi hubungan antara anggota keluarga, pola asuh, masalah ekonomi, dan kondisi psikologis. Pembunuhan seringkali terjadi dalam konteks konflik dalam rumah tangga, kecemburuan, dan pola asuh yang salah, yang dimana ini merupakan faktor eksternal yang dapat memicu tindakan kekerasan hingga pembunuhan. Yang kedua, kecelakaan. Kecelakaan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kematian, khususnya kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian yang paling umum yang kita temui. Kecelakaan dapat menyebabkan cedera serius pada tubuh, seperti pendarahan dan kerusakan organ. Cedera-cedera akibat kecelakaan inilah yang dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam merupakan faktor eksternal yang berdampak pada kematian, seperti gempa bumi, banjir, atau pandemi COVID-19. Bencana alam menyebabkan kerusakan fasilitas, kematian, atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga ada isu-isu, ditinjau dari sudut pandang yang mengalami, ditinggalkan, dan isu-isu terkait.
Yang pertama ada isu-isu yang muncul pada individu yang akan mengalami dan menghadapi kematian diri sendiri. Isu ini disebut Five Stages of Grief yang dikemukakan oleh Elizabeth Kubler-Ross pada tahun 1969. Jadi Kubler-Ross ini membagi perilaku dan pikiran dari orang yang mendekati ajal ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama ada denial and isolation, yang kedua ada anger, yang ketiga ada bargaining, yang keempat ada depression, dan yang terakhir ada acceptance. Yang pertama ada denial and isolation atau penolakan dan isolasi. Jadi pada tahap pertama, orang yang akan meninggal pada awalnya akan menyangkal bahwa ia ini akan meninggal. Jadi hal ini tuh merupakan reaksi umum yang muncul pada penyakit terminal atau penyakit-penyakit serius. Meskipun demikian, penolakan biasanya hanya merupakan mekanisme pertahanan diri yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua ada anger atau marah. Jadi dalam tahap kedua, menurut Kubler-Ross, orang yang mendekati ajal menyadari bahwa penyangkalan yang dilakukan selama ini itu tidak dapat dipertahankan lagi. Penyangkalan ini memberikan jalan bagi munculnya kemarahan, kebencian, kegusaran, dan iri hati. Kemudian yang ketiga ada bargaining atau bernegosiasi. Jadi pada tahap ketiga ini adalah upaya untuk menunda kematian dengan melakukan penawaran dengan Tuhan, takdir, dan rumah sakit. Jadi pada tahap ini tuh orang cenderung akan melakukan apa saja untuk mendapatkan waktu tambahan. Kemudian yang keempat, ada depression atau depresi. Jadi depression atau depresi ini menjadi tahap yang penuh dengan perenungan. Individu akan mengalami situasi sulit seperti kesedihan serta kebingungan yang mendalam. Tahap ini juga mungkin menjauhkan dirinya dari orang lain untuk mengatasi kesedihan ini. Kemudian yang terakhir ada acceptance atau penerimaan. Jadi pada tahap terakhir ini adalah tahap di mana individu telah menerima takdir bahwa ia akan pergi, mengatasi perasaan kehilangan, dan telah menemukan kedamaian. Individu yang akan pergi berusaha untuk mengikhlaskan dan siap menerima apa yang pasti terjadi. Secara umum, pola klasik kesedihan membagi tahapan berduka menjadi 3, yaitu yang pertama terkejut dan tidak percaya. Setelah kematian, akan timbul rasa bingung dan tersesat. Hal ini ditunjukkan dengan perasaan sedih dan sering menangis. Berlangsung selama beberapa minggu, terutama setelah kematian mendadak atau tidak terduga. Tahap yang kedua yaitu terjebak dalam kenangan bersama orang yang meninggal. Penyintas mencoba berdamai dengan kematian, tetapi belum bisa menerimanya. Seperti seorang janda yang mampu menghidupkan kembali kematian suaminya dan hubungan mereka. Dia dapat tersita oleh perasaan bahwa suaminya hadir. Pengalaman seperti ini akan berkurang seiring waktu. Meskipun bisa kambuh pada kesempatan tertentu seperti ulang tahun atau kematian. Biasanya berlangsung selama 6 bulan sampai 2 tahun atau lebih. Tahap yang terakhir yaitu resolusi. Tahap akhir dalam berduka. Penyintas akan memperbarui minat dalam beraktivitas. Kenangan orang yang meninggal tidak membawa rasa sakit dan kerinduan lagi, tapi ada perasaan suka yang bercampur dengan kesedihan. Sedangkan menurut Forks, tahap berduka terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama diawali dengan reaksi awal, yang ditandai dengan perasaan syok, mati rasa, dan tidak percaya. Dalam fase yang kedua, muncul kerinduan yang ditandai dengan kepedihan mendadak, perasaan mencari-cari, marah, merasa bersalah, sedih, dan takut. Dalam fase yang ketiga, ada tahap disorientasi dan disorganisasi yang ditandai dengan keputusasaan dan depresi. Pada fase yang keempat, energi yang telah hilang selama berduka kembali. Kemampuan mengambil keputusan meningkat, kepercayaan diri mulai tumbuh, dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya ada isu-isu yang muncul pada individu yang ditinggalkan, seperti bagaimana sikap mereka terhadap konsep kematian dan meninggal dunia lintas rentang usia. Seperti yang pertama, ada bayi. Jadi, dalam rentang hidup seorang bayi, pemahaman tentang kematian itu dimulai dengan ketidakmengertian sepenuhnya akan konsep tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan kehilangan dan perpisahan itu menjadi bagian penting dalam proses pengembangan kesadaran akan kematian.
Dalam menghadapi duka cita sendiri, terlihat bahwa bayi itu sebenarnya menunjukkan respon yang jelas. Ketika mereka dipisahkan dari ibunya, ekspresi bayi itu mencerminkan kelesuan, keheningan, dan tidak responsif terhadap senyuman. Selain itu, terlihat adanya perubahan fisik seperti penurunan berat badan, tingkat aktivitas yang berkurang, dan juga pola tidur yang lebih sedikit. Semua ini tuh menandakan bahwa bayi sebenarnya merasakan dampak emosional dan fisik dari pengalaman duka cita yang dialaminya. Kemudian dilanjut dengan masa kanak-kanak pada rentang usia 2-6 tahun. Jadi anak-anak dengan rentang usia tersebut itu memiliki pemahaman tentang kematian itu masih bersifat konseptual. Mereka cenderung menyamakan kematian dengan tidur, yakin bahwa beberapa orang dapat menghindarinya, dan percaya bahwa orang yang telah meninggal masih dapat merasakan dan berpikir. Pada usia 3 tahun, anak mulai mengalami kecemasan terkait kematian. Tapi, meskipun begitu, mereka mungkin berpikir bahwa kematian hanya bersifat sementara dan bukan akhir. Dalam reaksi terhadap duka cita, anak-anak usia 2-6 tahun itu menunjukkan perilaku dan ekspresi yang khas. Mereka cenderung mengajukan banyak pertanyaan, mengalami masalah makan, tidur, dan kontrol tubuh, serta merasa takut akan ditelantarkan. Tantrum juga bisa menjadi respon dan kecenderungan berpikir magis juga muncul, di mana anak mungkin percaya bahwa pikiran mereka tuh dapat menyebabkan orang lain meninggal. Selain itu, rasa takut pada kegelapan juga bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi dari kecemasan terkait kematian. Kemudian dilanjut lagi pada anak-anak rentang usia 6-9 tahun. Anak-anak mulai menunjukkan pemahaman yang lebih konkret tentang kematian. Mereka menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui lebih banyak tentang konsep kematian, namun cenderung melihatnya sebagai suatu bentuk wujud atau roh, seperti tengkorak, arwah, atau hantu. Meskipun memahami bahwa kematian merupakan akhir, anak-anak pada usia ini masih cenderung merasa takut. Dalam menghadapi duka cita, anak-anak usia 6-9 tahun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk memahami lebih lanjut. Mereka mungkin mengalami ketakutan berlebih dan beberapa anak laki-laki bisa menunjukkan perilaku agresif sebagai respon terhadap kehilangan. Selain itu, perasaan ditelantarkan juga dapat muncul dalam bentuk ekspresi duka cita pada rentang usia ini. Selanjutnya, ada respon pada usia 9 tahun ke atas. Anak-anak mengalami perkembangan pemahaman yang lebih matang tentang kematian. Mereka menyadari bahwa semua orang akan mengalami akhir hayat yang tidak dapat diubah, termasuk diri mereka sendiri. Dalam mengatasi duka cita, respon emosional anak menjadi lebih kompleks, mencakup rasa bersalah, kemarahan, dan rasa malu. Kecemasan terhadap kematian diri meningkat, diikuti dengan perubahan suasana hati, ketakutan akan penolakan, dan dorongan untuk tidak berbeda dengan teman sebayanya. Perubahan dalam kebiasaan makan, masalah tidur, perilaku regresif, kehilangan minat terhadap aktivitas di luar rumah, dan perilaku impulsif juga dapat muncul, terutama dalam situasi kehilangan orang tua, saudara kandung, atau teman sebaya. Anak mungkin merasa bersalah karena masih hidup, mencerminkan kompleksitas perjalanan emosional pada tahap perkembangan ini. Selanjutnya, respon kematian pada tahap masa remaja. Di masa remaja, seseorang dapat mengabaikan kematian. Mereka memiliki pandangan yang abstrak dan filosofis mengenai kematian dibandingkan anak-anak. Remaja cenderung berduka cita dengan cara yang sama persis dengan orang dewasa. Namun, mereka takut terlihat tidak normal, sehingga terkadang mereka enggan untuk mengekspresikan kesedihan. Oleh karena itu, tidak jarang mereka menyalurkan penderitaan mereka melalui perilaku nakal. Rentang usia selanjutnya yang akan kami bahas adalah masa dewasa. Masa dewasa muda umumnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dan memulai karir, perkawinan, atau baru merasakan menjadi orang tua, cenderung akan sangat frustasi dan marah ketika dihantam sebuah cedera atau penyakit yang mematikan. Mereka merasa seperti seluruh dunianya runtuh sekaligus. Mereka merasa hidupnya telah dirampas dibanding orang lanjut usia dengan kondisi demikian. Memasuki pertengahan dewasa, kebanyakan orang dewasa memahami bahwa mereka memang akan mati, terutama setelah kematian kedua orang tua. Tubuh mereka menyadarkan bahwa mereka tidak tangkas, muda, dan hangat seperti dulu. Di masa ini, mereka dapat mempersiapkan diri untuk kematian emosional, seperti membuat wasiat, merencanakan pemakaman,
dan lain sebagainya. Di masa lansia mungkin memiliki perasaan yang campur aduk dalam menyikapi kematian. Mereka menyadari bahwa kemampuan fisik yang menurun serta kemerosotan usia dapat mengurangi kesenangan dan keinginan mereka dalam melanjutkan hidup. Beberapa lansia menyerah mencapai tujuannya yang belum tergapai. Beberapa yang lain berusaha lebih keras di sisa-sisa hidupnya. Selanjutnya, kami akan membahas respons terhadap kematian dan kehilangan orang terdekat. Salah satunya adalah kehilangan pasangan hidup. Pria dan wanita memiliki tanggapan yang berbeda dalam menghadapi kondisi menjanda atau menduda. Kehilangan pasangan hidup dapat menimbulkan masalah kesehatan hingga finansial pada pasangan yang ditinggalkan. Seorang janda mungkin akan mengalami kesulitan ekonomi jika sang suami merupakan pencari nafkah. Wanita memiliki tingkat depresi yang terus meningkat pada beberapa tahun pertama setelah ditinggalkan. Seseorang yang menduda atau menjanda memiliki kecenderungan untuk menyusul pasangannya meninggalkan dunia, terutama pria. Kehilangan pasangan dapat menjadi introspeksi serta mengevaluasi kehidupan. Mereka mungkin akan melihat kembali pernikahan mereka dengan lebih realistis. Selanjutnya, respon terhadap kehilangan orang tua pada masa dewasa. Kematian orang tua dapat menjadi pengalaman yang mendewasakan. Anak dewasa yang berduka bisa jadi mendapatkan tanggung jawab lebih atas orang tua yang masih hidup. Seorang anak dewasa yang berduka mungkin ingin memikul tanggung jawab untuk mengganti peran orang tua yang telah tiada dan melindungi keluarganya. Kemudian ada kehilangan anak. Tidak banyak orang tua yang siap secara emosional untuk kematian anaknya. Orang tua akan merasa gagal dan sulit untuk membiarkan anaknya pergi. Jika perkawinan mereka cukup kuat, pasangan mungkin dapat menghadapi dan saling menguatkan satu sama lain dalam kehilangan. Namun, di beberapa kasus lain, kematian anak dapat memisahkan orang tua, mengakibatkan stres, atau dapat mengakhiri hidupnya. Yang berikutnya ada duka akibat keguguran. Perbedaan cara berduka antara suami dan istri dapat menjadi sumber ketegangan dan menyebabkan perselisihan. Dalam sebuah studi kecil, beberapa suami mengalami frustasi dan perasaan tidak berdaya selama proses dan pasca kelahiran. Beberapa yang lainnya mengaku merasa lega dan mendukung pasangannya. Sedangkan pada studi lain menyatakan bahwa orang tua yang berduka menerima pasangan dan keluarga besar mereka sebagai yang paling menolong dan bukan dokter. Pasangan yang pernah mengalami keguguran bayi membutuhkan perlakuan ekstra simpati pada kehamilan berikutnya. Keempat, meninjau hak untuk mati dari kacamata medis, hukum, dan etika. Yang pertama ada bunuh diri. Meskipun di masyarakat modern, bunuh diri sudah bukan lagi dianggap sebagai kejahatan, tidak sedikit orang yang mempertimbangkan pilihan untuk mengakhiri hidupnya. Keputusan ini dianggap rasional dan merupakan hak yang pantas untuk diperjuangkan. Di sisi lain, masih ada stigma yang menentangnya. Di Indonesia sendiri, isu hukum bunuh diri dan masalah etis melibatkan berbagai aspek, termasuk pandangan budaya, nilai sosial, serta pendekatan hukum dan etika. Menurut isu medis terkait bunuh diri sendiri, kesadaran akan kesehatan mental dan masalah kejiwaan sebenarnya semakin meningkat di Indonesia. Seseorang yang memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri dapat dianggap sebagai sakit mental. Di samping itu, akses terhadap pelayanan kesehatan mental masih terbatas di beberapa daerah dan terkadang kurangnya pemahaman tentang masalah ini dapat mempengaruhi deteksi bunuh diri dan penanganan diri. Dari aspek hukumnya, di Indonesia sendiri, bunuh diri dianggap sebagai tindak pidana. Pembantu bunuh diri juga dapat dihukum sesuai KUHP. Namun aturan ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penegakan hukum di tingkat lokal. Dari sisi etisnya, budaya Indonesia seringkali memberikan stigma terhadap isu kesehatan mental dan bunuh diri, di mana masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam membicarakan masalah ini secara terbuka. Dalam masalah ini, tantangan terbesar terletak pada akses terhadap perawatan kesehatan mental yang memadai. Kurangnya pemahaman dan dukungan dapat menjadi hambatan dalam mencegah dan merawat individu yang berisiko bunuh diri. Yang kedua ada euthanasia. Euthanasia adalah sebuah tindakan mengakhiri hidup tanpa rasa sakit. Tak jarang digunakan seseorang penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat parah. Terdapat dua jenis euthanasia. Yang pertama ada euthanasia pasif. Euthanasia pasif merupakan mempercepat kematian dengan menghentikan penanganan-penanganan yang dulunya diberikan seperti menghentikan penggunaan alat untuk bertahan hidup. Contohnya, hal ini dapat dilakukan dengan mematikan alat bantu pernapasan atau alat pacu jantung. Yang kedua ada euthanasia aktif.
terjadi apabila kematian disebabkan dengan sengaja, misalnya dengan menginjeksikan obat dengan dosis yang mematikan. Euthanasia aktif merupakan tindakan ilegal di beberapa negara. Dalam euthanasia, penting untuk memastikan bahwa keputusan untuk euthanasia didasarkan pada keinginan pasien yang dapat menyatakan pilihan mereka secara jelas dan rasional. Hukum, hukum mengenai euthanasia berbeda-beda di seluruh dunia. Beberapa negara memperbolehkan dengan regulasi yang ketat, sementara negara lain melarang sepenuhnya. Negara yang melegalkan euthanasia biasanya menetapkan syarat-syarat dan prosedur yang ketat untuk melindungi hak dan keputusan pasien. Dalam sisi etisnya, euthanasia melibatkan pertimbangan hak asasi manusia, terutama hak atas kehidupan dan hak atas kematian yang bermartabat. Euthanasia juga melibatkan pertimbangan nilai kemanusiaan, seperti belas kasihan terhadap penderitaan dan rasa hormat terhadap keinginan individu. Sekian materi dari kami. Kami yakin apa yang kami sampaikan masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat serta menjadi berkah bagi kita semua. Kami kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.